Kembalinya Raja Serigala. Bab 549 Xia Simo dijebak. Adik. Xiao Wuyan berbalik perlahan, air mata mengalir di sudut matanya. Dia berkata dengan nada kesakitan, sudah lama aku tidak memanggilmu seperti ini. Saya ingat saat kami masih kecil, kami bermain bersama, pergi ke sekolah bersama, mengobrol dan tertawa. Saya sangat merindukan masa-masa itu. Kami tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran atau hal-hal lain saat itu. Kami semua sangat polos dan baik hati saat itu. Kak, sebenarnya kita berdua tidak berubah, dan kita berdua tidak salah. Hanya saja masyarakat dan lingkungan telah berubah, dan jarak di antara kita menjadi semakin lebar. Xia Simo berkata bahwa di awalnya masih bekerja di perusahaan, tetapi ketika dia menerima telepon dari Xiao Wuyan, dia merasa seolah-olah ada lautan tanpa dasar di bawah kakinya, dan pikiran buruk langsung terlintas di benaknya. Dia buru-buru meletakkan pekerjaan di tangannya, menyingkirkannya, dan datang ke sini. Benar saja, Xiao Wuyan benar-benar sedang duduk di jembatan, dan dia hendak melompat dari jembatan untuk bunuh diri. Kakak, jangan impulsif dan jangan melakukan hal-hal bodoh. Faktanya, kami selalu sama seperti sebelumnya, dan perasaan di antara kami tidak pernah berubah. Meskipun kami memiliki konflik dan dendam, saya tidak menyimpannya dalam hati karena kami adalah keluarga. Simo, terima kasih karena tidak menyalahkan adikmu. Xiao Wuyan menyeka air matanya dan berkata, aku tahu kamu orang yang baik. Aku telah melakukan banyak hal yang mengecewakanmu. Aku terlalu malu untuk terus hidup di dunia ini. Jika aku tidak bersaing denganmu dan memandang rendah dirimu, keluarga Xia tidak akan berakhir seperti ini. Jika aku tidak bersaing denganmu untuk posisi CEO, keluarga Xia mungkin akan lebih baik dan lebih makmur di bawah kepemimpinanmu. Namun, kepicikankulah yang menghancurkan seluruh keluarga Xia. Aku salah, aku bersalah, aku minta maaf padamu, aku minta maaf pada keluarga Xia, aku terlalu malu untuk hidup di dunia ini lagi. Saudari Wuyan, jangan berkata begitu. Kami tidak menyalahkanmu. Semua orang melakukan kesalahan. Akan sangat bagus jika kita bisa mengakui kesalahan kita dan memperbaiki diri. Meskipun keluarga Xia jelas-jelas tidak baik-baik saja, jangan lupa bahwa nama belakangku juga Xia. Kita semua adalah anggota keluarga Xia. Selama kita ada di sini, keluarga Xia tidak akan jatuh. Aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu bangkit kembali. Bersama-sama kita bisa membantu keluarga Xia bangkit kembali. Berjanjilah padaku, jangan impulsif. Aku benar-benar bisa membantumu. Kata Xia Simo tulus. Meskipun Xiao Wuyan membuat segala sesuatunya sulit baginya dan menentangnya di mana-mana, dia tidak bermaksud membenci Xiao Wuyan. Sebaliknya, dia selalu memposisikan dirinya sebagai anggota keluarga Xia. Bahkan jika keluarga Xia mengusirnya, dia akan tetap menjadi anggota keluarga Xia. Ketika keluarga Xia dalam masalah, dia akan memimpin. Ini sikapnya, kebaikannya. Xiao Wuyan berbalik, menatap Xia Simo dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Simo, kamu benar-benar tidak membenciku. Meskipun aku memperlakukanmu seperti ini, kamu tidak menyalahkanku atau membenciku. Xia Simo tersenyum dan berdiri, berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata, Saudari Wuyan, apakah kamu ingat ketika aku tidak sengaja jatuh ke dalam gua, kamu mengulurkan tanganmu dan menarikku seperti ini? Hari ini aku akan menggunakan cara yang sama untuk menjatuhkanmu. Hati Xiao Wuyan tergerak. Ia menatap mata Xia Simo yang tulus dan merasakan emosi yang campur aduk. Saudari Wuyan, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku akan membantumu, dan Chen Fan juga akan membantumu. Kita berdua akan membantumu menghidupkan kembali keluarga Xia, dan mari kita bekerja sama untuk menciptakan keluarga Xia yang mulia. Awalnya, Xiao Wuyan menundukkan kepalanya dengan perasaan campur aduk, tetapi saat dia mendengar nama Chen Fan, sedikit kekejaman melintas di matanya. Dia sangat membenci Chen Fan. Jika bukan karena Chen Fan, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Jika bukan karena Chen Fan, kekuatan keluarga Xia pasti sudah jatuh ke tangannya sejak lama. Namun, tepat ketika dia akan berhasil, Chen tiba-tiba turun tangan, yang tidak hanya membuat rencananya gagal, tetapi juga membuat keluarga Xia membayar harga yang mahal. Keluarga hancur, industri musnah. Awalnya, dia telah menikah dengan Zhou Xihua, tetapi ketika karir Zhou Xihua sedang berkembang pesat dan dia hendak mengalahkan Duan Kun dan menguasai seluruh pengembangan Teluk Dongjiao, Chen Fan tiba-tiba bergerak dan mengalahkan Zhou Xihua, menghancurkan harapan terakhirnya. Dia sangat membenci Chen Fan. Chen Fan lah yang membuatnya kehilangan segalanya, membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada orang lain, dan membuatnya sangat menderita hingga dia berharap dia mati saja. Dia tidak bisa memaafkan Chen Fan, dan dia bersumpah untuk melawan Chen Fan sampai akhir. Xiao Wuyan meraih tangan Xia Simo dan berkata, Simo, aku minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun, aku telah melakukan begitu banyak hal yang membuatmu merasa bersalah. Aku benar-benar bukan manusia. Kakak Wuyan, kita ini keluarga, jangan saling menjelek-jelekan. Aku sudah bilang, aku tidak akan ambil pusing dengan hal-hal seperti ini. Xia Simo menghiburnya. Xiao Wuyan mengangguk, matanya sedikit merah. Dia mengulurkan tangannya, memeluk Xia Simo dan berkata, Simo, meskipun kamu bisa memaafkanku, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Xia Simo tercengang. Jelas ada yang salah dengan perkataan Xiao Wuyan.
Dia menatap Xiao Wuyan yang saat ini tampak sombong dan dingin, terutama matanya yang sedingin es, bagaikan ular berbisa. Saudari Wuyan, ada apa denganmu? Tanya Xia Simo. Namun, Xiao Wuyan langsung menjadi seperti orang asing. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Xia Simo, kamu telah jatuh ke dalam perangkap. Ledakan. Yang kulihat hanyalah kaki Xia Simo yang tiba-tiba diikat oleh tali besar. Dia menundukkan kepalanya, melihat sekilas, dan tiba-tiba, dia digantung terbalik di jembatan. Semua ini terjadi begitu cepat. Bab 550, memaksa Chen Fan mati. Saudari Wuyan, apa yang sedang kamu lakukan? Xia Simo merasa tersanjung. Xia Simo, apakah kamu benar-benar bodoh, atau kamu hanya berpura-pura bodoh? Tidak bisakah kau melihat apa yang sedang kulakukan? Xia Wuyan tersenyum dingin. Awalnya dia mengira akan melakukan trik menyiksa diri untuk menipu Xia Simo, tetapi dia tidak menyangka akan semudah itu. Dia membuang banyak ekspresi dengan sia-sia. Xia Wuyan, mengapa ini terjadi? Xia Simo tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya jauh dari sederhana. Kenapa? Xia Wuyan tersenyum dingin. Dia berkata, awalnya aku akan menjadi presiden keluarga Xia, tetapi kamu dan Chen Fan bekerja sama untuk memaksa keluarga Xia ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah, dan bahkan membuat keluarga Xia bangkrut dan kehilangan segalanya. Xia Simo, kau dan aku sama-sama memiliki darah keluarga Xia, tetapi kau memperlakukanku seperti ini. Aku membenci kalian semua, aku membencimu dan Chen Fan sampai mati. Karena kau telah membuat hidupku sengsara dan membuatku sangat menderita hingga aku ingin mati saja, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan baik. Aku akan membalas dendam padamu dan membiarkanmu merasakan penderitaan dunia ini. Kaulah yang mendorong keluarga Xia ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kata Xia Simo. Diam. Xiao Wuyan berkata dengan dingin, kamu tidak punya hak untuk berdebat denganku di sini. Kakak, dengarkan nasihatku dan berhentilah melakukan hal-hal bodoh. Jika kamu benar-benar ingin kembali, Chen Fan dan aku dapat membantumu. Chen Fan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membantumu. Diam. Xiao Wuyan sangat bersemangat, jangan sebut-sebut Chen Fan di depanku lagi. Saya tahu Chen Fan kuat dan cakap, tetapi saya bukan satu-satunya yang ingin membunuh Chen Fan hari ini. Ada orang lain yang lebih menginginkan Chen Fan mati daripada saya. Saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa kalian semua harus mati hari ini. Sekarang, biar aku tunjukkan padamu orang macam apa yang telah disinggung Chen Fan. Lalu dia menelepon dan segera seseorang datang. Di antara mereka, seorang pria tua berusia 60-an berjalan dikelilingi sekelompok orang. Orang tua itu menatap Xia Simo, dan kemarahan di sudut matanya terlihat oleh mata telanjang. Xia Simo tidak mengerti, ini jelas pertama kalinya dia bertemu dengan pria ini, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kebencian lelaki tua itu padanya seperti kebencian terhadap dirinya yang telah membunuh ayahnya. Xiao Wuyan tersenyum dingin dan berkata, Xia Simo, izinkan aku memperkenalkan orang ini padamu, Tuan Hua Jianglong. Hua Jianglong. Xia Simo tentu saja mengenal Hua Jianglong. Jika bukan karena pertempuran antara Hua Jianglong dan Fu Xiao yang memengaruhi perkembangan Teluk Dongjiao milik keluarga Xia, mungkin pengembangan Teluk Dongjiao milik keluarga Xia sudah berhasil sejak lama. Tentu saja, pemahamannya tentang Hua Jianglong tidak terbatas pada ini. Hua Jianglong juga merupakan salah satu taipan di kota Sanjiang. Dia menguasai setengah dari kekayaan dan sumber daya Sanjianglong dan dapat disebut sebagai kaisar lokal kota Sanjiang. Setelah pertempuran itu, Hua Jianglong dan Fu Xiao meninggalkan kota Sanjiang hampir bersamaan. Setelah lebih dari 10 tahun pembangunan, generasi baru caibol seperti Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, dan Lu Zongzhen muncul. Sekarang, kemunculan Hua Jianglong di sini sangat mengejutkannya. Namun, yang tidak diduganya adalah dia tidak menaruh dendam terhadap pria itu, melainkan pria ini penuh dengan permusuhan terhadapnya. Hua Jianglong datang ke sini dan mengangguk berulang kali pada Xia Simo. Ya, dia memang memiliki wajah yang cantik, jadi tidak mengherankan jika seseorang seperti Chen Fan bersedia menjadi menantunya. Sayang sekali Chen Fan ingin menyakiti keluargamu. Xia Simo berkata, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang pertarungan besar antara Duan Kun dan Zhou Xihua di kota Sanjiang sehari sebelum kemarin. Hua Jianglong menjadi bersemangat dan mulai berbicara dengan Xia Simo. Hampir seluruh kota Sanjiang mengetahui hal ini. Awalnya, Zhou Xihua memiliki peluang mutlak untuk menang, tetapi para Master Duan Kun melakukan serangan balik 3 level berturut-turut dan memenangkan kemenangan. Tersembunyi dengan baik. Hua Jianglong tersenyum tipis, bukankah Chen Fan sudah memberitahumu bahwa dialah yang mengalahkan Zhou Xihua di saat-saat terakhir? Xia Simo amat terkejut, namun tak lama kemudian dia pun tenang. Duan Kun mampu memberikan 2 miliar bunga per signo. Satu kepada Chen Fan, tentu saja karena ia meminta Chen Fan melakukan sesuatu untuknya. Dan satu-satunya orang yang dapat memiliki kekuatan seperti itu adalah Chen Fan. Jelas sekali, kamu sudah menduganya. Hua Jianglong mengerti segalanya dari mata Xia Simo. Dengan kata lain, kau yang mengatur semua ini. Xia Simo menatap Hua Jianglong. Dia mengerti segalanya.
Pertama-tama kau biarkan Xiao Wuyan berpura-pura mengakui kesalahannya, lalu menghubungiku untuk datang ke sini, lalu menunggu kesempatan untuk menculikku. Karena kamu takut tidak bisa mengalahkan Chen Fan, jadi kamu berencana menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk membiarkan Chen Fan datang ke sini. Xia Simo tahu bahwa kelompok orang ini pasti mengetahui kekuatan Chen Fan dan berpikir mereka tidak dapat mengalahkannya, jadi mereka berencana untuk menyandera dia dan melawan Chen Fan. Dia menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia masih memberi mereka kesempatan dan membuatnya menjadi beban bagi Chen Fan. Hua Jianglong bertepuk tangan, mengangguk dan berkata, kamu tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. Namun, tebakanmu tidak lengkap. Rencana ini tidak diatur olehku, tetapi diusulkan oleh saudara perempuanmu yang memiliki hubungan darah denganmu. Hua Jianglong menunjuk Xiao Wuyan di sebelahnya dan berkata, ledakan. Hati Xia Simo terasa sakit. Dia tidak menyangka bahwa sepupunya, Xiao Wuyan, yang mengusulkan hal ini. Dia merasa kecewa. Namun, Xiao Wuyan sama sekali tidak peduli. Dia berkata dengan dingin, bos, jangan buang waktumu berbicara dengannya. Hubungi Chen Fan sekarang. Bab 551 berlutut dan bicara. Tidak perlu bertarung, aku di sini. Begitu Xiao Wuyan selesai berbicara, Chen Fan berjalan mendekat dari jembatan. Pada saat ini, ia berjalan tidak cepat atau lambat, seperti dewa perang yang berjalan keluar dari dunia es dan salju. Setiap kali ia melangkah, suara berderak terdengar di tanah, seolah-olah dunia membeku. Yang paling menakutkan orang adalah auranya. Aura dinginnya membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Dia datang dengan momentum yang kuat, yang membuat semua orang sulit bernapas. Awan di langit juga memberi jalan bagi Chen Fan. Namun, ketika Chen Fan melihat Xia Simo tergantung di jembatan. Pada saat ini, Chen Fan langsung menjadi marah. Ledakan. Momentum yang mengerikan itu langsung menyembur keluar, dan awan-awan di langit langsung terdorong mundur seolah-olah telah menghadapi badai berkekuatan 10. Laut awalnya tenang, tetapi pada saat Chen Fan marah, laut tiba-tiba menjadi bergolak. Ombak yang dahsyat itu seperti naga yang berbalik, menghantam pantai dengan keras, membuat suara seperti genderang perang. Xiao Wuyan tercengang. Dia belum pernah melihat Chen Fan semarah ini. Dia tahu bahwa Chen Fan saat ini benar-benar marah, geram. Dia bersandar di punggung Hua Jianglong dan menaruh semua harapannya padanya. Dia berharap Hua Jianglong dapat menghentikan Chen Fan. Hua Jianglong dan lainnya juga sangat terkejut. Aura seperti itu, bahkan selama berada di luar negeri, mereka jarang melihat orang seperti ini. Untungnya, mereka memiliki Xia Simo sebagai alat tawar-menawar di tangan mereka dan tidak takut pada Chen Fan. Chen Fan melangkah maju dan memasuki kerumunan. Orang-orang di pihak Hua Jianglong terpaksa mundur karena aura mengerikan Chen Fan. Berhenti. Chen Fan menghadap Hua Jianglong dan berkata, jika kamu punya masalah, datanglah padaku dan biarkan istriku pergi. Perkataan Chen Fan tampak sederhana, tetapi penuh kekuatan. Sekalipun Hua Jianglong adalah seekor rubah tua yang telah berkecimpung di dunia bawah selama bertahun-tahun, dia merasa darahnya mendidih dan sangat tidak nyaman saat menghadapi Chen Fan. Chen Fan, kamu sedang bernegosiasi denganku, bukan aku dan kamu. Kamu tidak punya hak untuk mengajukan syarat apapun di hadapanku. Hua Jianglong melangkah keluar dan berhadapan langsung dengan Chen Fan. Mereka menjadikan Xia Simo sebagai alat tawar-menawar, jadi merekalah yang harus mengajukan syarat-syaratnya. Bernegosiasi. Chen Fan tertawa. Tidak ada yang bisa bernegosiasi dengannya, bahkan Sura dan Hua Jianglong ingin bernegosiasi dengannya. Itu hanya seperti mencari kematian. Menurutku, ini sama sekali bukan negosiasi, tetapi kesempatan bagimu untuk menebus kesalahanmu. Jika kau melepaskan istriku sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, maka hanya ada satu cara. Ledakan. Begitu Chen Fan selesai berbicara, gelombang setinggi 2 meter langsung menggulung di laut. Ada orang yang lebih pemalu di pihak Hua Jianglong, yang ketakutan oleh aura Chen Fan dan kehilangan keseimbangan, lalu jatuh ke laut dalam. Melihat teman-temannya terjatuh ke laut, yang lainnya pun tiba-tiba menjadi gelisah. Hua Jianglong juga menyipitkan matanya sedikit. Aura Chen Fan terlalu menakutkan. Jika Xia Simo bukan sandera, dia tidak akan pernah menjadi musuh Chen Fan. Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan memotong talinya dan memisahkan kau dan Xia Simo. Hua Jiangxi mengambil pisau di sampingnya dan mengarahkannya ke tali yang menggantung Xia Simo terbalik. Langkah Chen Fan ke depan tiba-tiba terhenti. Simo. Kemarahannya tadi membuatnya kehilangan akal dan dia mengabaikan Xia Simo yang tergantung terbalik. Melihat Xia Simo tergantung terbalik di jembatan dan berjuang mati-matian, dia merasakan sakit yang hebat di hatinya dan sangat kesakitan. Dia kembali dari istana Raja Serigala untuk membiarkan Xia Simo dan Xiao Xiao menjalani kehidupan yang baik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kepulangannya hanya akan membawa mereka banyak masalah dan bahkan membahayakan nyawa mereka. Dia merasakan sakit luar biasa di hatinya. Dia bukan suami atau ayah yang baik. Dia gagal melindungi istri dan anak-anaknya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Hua Jianglong, dan memperingatkannya kata demi kata, jika kamu berani memotong tali, aku akan membuatmu menyesalinya. Berlututlah dan bicara padaku. Hua Jianglong tiba-tiba menjadi serius. Chen Fan menggertakkan giginya. Jangan coba-coba. Kata Chen Fan. Berlututlah.
Hua Jianglong mengulangi kata-katanya sebelumnya. Aku akan memberimu 3 hitungan. Jika kau tidak berlutut, aku akan segera memotong talinya. Hua Jianglong tahu bahwa Xia Simo adalah kelemahan Chen Fan. Selama dia menggunakan Xia Simo untuk mengancam Chen Fan pasti akan yakin. Chen Fan, jangan berlutut. Kau tidak bisa berlutut. Kau adalah seorang raja. Kau adalah seorang pahlawan. Kau tidak bisa tunduk pada binatang buas ini. Jika Raja Serigala dari Istana Raja Serigala menyerah kepada beberapa penjahat, itu akan menjadi penghujatan bagi Raja Serigala. Dia tidak ingin melihat kekasihnya menyerah kepada mereka karena dia. Chen Fan, silakan saja. Jangan khawatirkan aku. Bunuh saja makhluk-makhluk keji ini. Jika kamu tidak membunuh mereka sekarang, mereka akan menyerang orang-orang di sekitarmu lagi. Silakan saja, jangan khawatirkan aku, jagalah Xiao Xiao baik-baik untukku. Diam. Hua Jianglong tiba-tiba menoleh dan memarahi Xia Simo. Chen Fan, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut, aku akan membuatmu menyesal. Hua Jianglong memgoyangkan pisau di tangannya, siap memotong tali kapan saja. Dia menghadapi Chen Fan. 1. Chen Fan, jangan berlutut. Seorang pria harus berlutut kepada langit, bumi, dan orang tuanya. Mereka tidak layak untuk kau berlutut. Teriak Xia Simo. 2. Hua Jianglong berteriak, Chen Fan, aku akan menghitung lagi. Jika kamu tidak berlutut, aku akan memotong talinya. Kota Hua Jiang membuka mulutnya, siap meneriakkan 3. Pada saat ini, Chen Fan tiba-tiba berbicara dan berkata, tunggu, aku berlutut. Bab 552 telepon berdering. Chen Fan, kamu tidak bisa berlutut, kamu tidak bisa berlutut. Xia Simo berteriak histeris, Chen Fan adalah Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, dewa suatu negara, yang kedua setelah Kaisar. Seluruh dunia gemetar di hadapannya. Dan orang seperti itu tidak boleh membuat para bajingan itu bertekuk lutut, karena mereka tidak layak dan tidak berkualifikasi. Dia bisa mati, tetapi dia tidak akan pernah bisa membuat Chen Fan berlutut. Xia Simo berteriak pada Hua Jianglong, binatang buas, jika kau punya nyali, potong talinya dan bunuh aku. Lihat, jangan seperti dia, banci yang hanya bicara tapi tidak melakukannya. Lihat, aku perintahkan kamu untuk memotong sekarang. Diam. Hua Jianglong benar-benar marah dengan wanita ini. Dia jelas berencana menggunakan Xia Simo untuk memaksa Chen Fan menyerah, tetapi dia tidak takut mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak berani? Hentikan, kau banci, sampah tak berguna. Kalau kau punya nyali, potong saja dia sekarang. Xia Simo berteriak keras. Hua Jianglong tahu bahwa dia tidak bisa mengancam Xia Simo, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Chen Fan. Chen Fan, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Jika tidak, aku akan segera memotong talinya. Tunggu. Chen Fan buru-buru menghentikan Hua Jianglong. Saat dia berlatih di Istana Raja Serigala, dia menahan rasa sakit 100 kali lipat. Setiap kali dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia selalu memikirkan Xia Simo. Selama 5 tahun terakhir, Xia Simo selalu menjadi pilar spiritualnya, dan semua yang dia lakukan adalah untuk Xia Simo. Jika tanpa dia, apa gunanya bahkan jika dia mendapatkan kerajaan? Dia tidak bisa kehilangan Xia Simo, seperti ikan tidak bisa kehilangan air. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Aku suruh kau berlutut. Hua Jianglong menjadi gila. Chen Fan membuatnya kehilangan segalanya, dan dia membenci Chen Fan sampai ke akar-akarnya. Kaki Chen Fan perlahan ditekuk. Dia tidak bisa kehilangan Xia Simo, sama sekali tidak. Jika seorang pria bahkan tidak bisa melindungi orang yang dicintainya, pria macam apa dia? Xia Simo menggelengkan kepalanya dengan putus asa, air mata mengalir dari matanya. Ini adalah sebuah penghujatan. Dewa suatu negara berlutut untuk seorang wanita. Dia tidak dapat menerimanya, dan tidak sanggup menontonnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Suara Hua Jianglong pecah dan serak. Tepat saat Chen Fan hendak berlutut. Tiba-tiba sekelompok orang bergegas keluar, Hua Jianglong, bukankah kamu hanya menginginkan hak pengembangan Teluk Dongjiao? Asalkan kau melepaskan Nona Xia, aku berjanji akan memberimu semua hak pengembangan Teluk Dongjiao. Orang yang datang tidak lain adalah Duan Kun. Ketika dia mengetahui bahwa Xia Simo diculik oleh Hua Jianglong, dia segera bergegas. Dia tahu bahwa Hua Jianglong melakukan ini karena Chen Fan membunuh Tian Dixuan dan 2 lainnya dan membantunya mendapatkan hak pengembangan Teluk Dongjiao. Itulah sebabnya dia menculik Xia Simo dan ingin Chen Fan membayar harganya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Xia Simo saat ini adalah baginya untuk menyerahkan hak pengembangan Teluk Dongjiao. Duan Kun jelas bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Saat Zhou Xihua bertarung dengannya di atas ring, jika Chen Fan tidak melangkah maju, dia pasti sudah tak berdaya melawan Zhou Xihua. Sekalipun dia kalah dalam perang, mengingat sifat pemarah Zhou Xihua, dia pasti akan dibunuh tanpa diberi tempat pemakaman, dan keluarga serta kerabatnya akan dijebak. Untungnya, Chen Fan datang tepat waktu untuk menyelesaikan krisis baginya. Dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan, dan saat dia mengetahui informasi itu, dia pun bergegas menghampirinya secepat mungkin. Untungnya, semuanya selesai tepat waktu. Duan Kun. Hua Jianglong juga terkejut bahwa Duan Kun akan maju untuk menyelamatkan Chen Fan.
Benar saja, tujuannya menculik Xia Simo adalah, pertama, untuk menyingkirkan Chen Fan, dan kedua, selama Chen Fan dapat disingkirkan, akan mudah baginya untuk merebut hak pengembangan Teluk Dongjiao. Dan jika Duan Kun bersedia memberinya hak pengembangan Teluk Dongjiao, dia akan dengan senang hati menerimanya. Ya, ini aku. Duan Kun melangkah maju dan membantu Chen Fan yang hendak berlutut untuk berdiri. Dia berkata, Kakak Fan, maafkan aku terlambat. Chen Fan mengangguk sedikit. Hua Jianglong, lepaskan Nona Xia segera, dan aku akan memberimu hak pengembangan Teluk Dongjiao. Duan Kun berkata sambil memegang hak pengembangan Teluk Dongjiao di tangannya. Mata Hua Jianglong berbinar. Bukankah ini yang dipikirkannya siang dan malam? Baiklah, aku janji. Hua Jianglong berkata tergesa-gesa. Berikan barang-barang itu kepadaku terlebih dahulu, baru aku akan melepaskannya. Hu Men, yang berada di sebelah Hua Jianglong, buru-buru berdiri dan berkata. Hua Jianglong segera merasa bahwa perkataannya masuk akal, lalu berkata, Duan Kun, berikan barang-barang itu kepadaku terlebih dahulu, baru aku akan melepaskannya. Tidak, biarkan dia pergi dulu, dan aku akan memberimu barang-barangnya nanti. Duan Kun tahu bahwa Hua Jianglong adalah orang yang licik dan pengkhianat, dan jika dia memberinya kontrak terlebih dahulu, dia pasti tidak akan menepati janjinya. Andalah yang bernegosiasi dengan saya, bukan kami yang bernegosiasi dengan Anda. Hua Jianglong berkata dengan dingin. Jika kau ingin kami melepaskannya, berikan aku kontrak hak pengembangannya terlebih dahulu. Hua Jianglong berkata dengan tegas. Duan Kun menatap Chen Fan, dan Chen Fan mengangguk sedikit. Oke. Duan Kun mengangguk dan berkata, Hua Jianglong, aku harap kamu akan menepati janjimu dan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu berani melakukan trik apapun, aku akan membuatmu menyesal. Berhenti bicara omong kosong dan bawa kontraknya ke sini secepatnya. Hua Jianglong tidak dapat menunggu lebih lama lagi, karena itu adalah sesuatu yang telah diimpikannya siang dan malam. Dengan hak pengembangan Teluk Dongjiao, ia akan mampu bangkit kembali. Ketika Duan Kun memegang kontrak dan hendak menyerahkannya kepada Hua Jianglong, sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk. Dan nomor telepon ini telah disimpan di buku alamatnya selama 10 tahun. Sudah 10 tahun tidak berbunyi, tapi kini tiba-tiba berbunyi.